Halo Sobat Dongeng, jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan mengulas sejarah Kerajaan Janggala. Kerajaan Janggala adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 Masehi dan berakhir sekitar tahun 1135 Masehi. Wilayah Janggala membentang dari Tembelang, Jombang sebelah timur hingga Banyuwangi yang saat ini menjadi pusat wilayah kebudayaan Wetanan. Janggala merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Isyana. Lokasi pusat kerajaan ini diperkirakan sekarang berada di wilayah Porong, Sidoarjo. Nama Janggala juga diperkirakan berasal dari kata Hujunggaluh atau disebut Jungyalu berdasarkan catatan Cina pada tahun 1225 Masehi. Buku Ju Fanji yang ditulis oleh Zhao Rugua pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan. Hujunggaluh dikenal sebagai pelabuhan, kemungkinan terletak di daerah Cangu, Jatis, Mojokerto. Sumber otentik yang dapat dipakai sebagai dasar acuan yakni adalah Prasasti Kamalagyan. Prasasti Kamalagyan adalah sebuah prasasti yang dibuat Airlangga pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Dengan berjalannya waktu hingga Raja Airlangga membagi dua kerajaannya, sebutan daerah Hujunggaluh yang terletak di daerah aliran Sungai Berantas meluas, mencakup wilayah Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo hingga Pasuruan, hingga bagian timur kerajaan Kahuripan yang kemudian disebut wilayah Janggala dengan menjadikan Kalimas dan Kaliporong sebagai pintu gerbang kerajaan pada saat itu. Berdirinya Kerajaan Janggala, pusat pemerintahan Janggala terletak di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan Ibumi Janggala didirikan oleh Airlangga pada tahun 1032 Masehi. Karena pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1031 Masehi, ibu kota lama yaitu Watanmas dihancurkan oleh musuh wanita yaitu Ratu Diah Tulodong yang merupakan salah satu raja kerajaan dari Lodoyong. Sekarang adalah wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Pembagian kerajaan oleh Airlangga. Pada akhir November 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya untuk putranya, yaitu Sri Samara Wijaya yang menjadi raja wilayah Panjalu di sebelah barat yang berpusat di ibu kota baru yaitu Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan menjadi raja wilayah Janggala di sebelah timur yang berpusat di ibu kota lama yaitu Kahuripan. Dalam Nagara Kertagama disebutkan sebelum dibelah menjadi dua, kerajaan Janggala dan Panjalu, Airlangga telah berpindah ibu kota ke Daha di wilayah Panjalu. Sebelum pembelahan kerajaan pimpinan Airlangga bernama Medang Kahuripan atau juga disebut Kerajaan Kahuripan. Menurut Prasasti Turun Hyang 1044 Masehi, di akhir masa pemerintahannya pada tahun 1042 Masehi, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Raja yang sebenarnya merupakan putri Airlangga. Nama asli dari putri tersebut dimuat dalam Prasasti Cane 1021 Masehi sampai dengan Prasasti Pasar Legi 1043 Masehi. Adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta Istana Kahuripan. Namun ia memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai pertapa biksuni atau pendeta wanita Buddha. Di dalam cerita rakyat, ia kemudian dikenal bergelar Dewi Kili Suci. Sedangkan dalam Prasasti Pucangan 1041 Masehi memuat nama baru dan memunculkan Sri Samara Wijaya sebagai putra mahkota
atau Rakhian Mahamantri Ihino dan diduga adalah putra Airlangga dan merupakan adik dari Sanggara Wijaya Tunggadewi. Berselang tahun kemudian, berdasarkan berita pada Prasasti Pamuatan 1042 Masehi dan Serat Calon Arang, Airlangga memindahkan ibu kotanya dan mendirikan kota Dahana. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung dan memilih penggantinya, mengingat dirinya juga putra dari Raja Bali. Maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada untuk mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali, dan Marakata selanjutnya digantikan oleh adiknya yaitu Anak Wungs. Sebelum turun tahta pada akhir November 1042 Masehi, atas saran penasihat kerajaan sekaligus gurunya Empu Barada, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua. Bagian barat yaitu wilayah Panjalu yang beribu kota di Daha yang diberikan kepada Sri Samarawijaya. Kemudian wilayah bagian timur yaitu Janggala yang beribu kota di Kahuripan yang diberikan kepada Mapanji Garasakan. Batas pemisah wilayah antara keduanya dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049 Masehi. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawa, ia bergelar sebagai Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Kateraning Buwana. Menurut Prasasti Pasar Legi, baik Airlangga maupun Sanggarawijaya masih aktif menjalankan pemerintahan mengikuti penyebutan gelar kependetaan Airlangga, yaitu Resi Aji, yang juga berarti sebagai pendeta raja. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi, sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Perkembangan Kerajaan Janggala. Perkembangan Kerajaan Janggala sepeninggal Raja Airlangga dipenuhi oleh perang saudara antara Janggala melawan Panjalu. Mula-mula kemenangan berada di pihak Kerajaan Janggala, namun pada tahun 1044 Masehi, berdasarkan Prasasti Turun Hyang, Mapanji Garasakan memenangkan pertempuran melawan Panjalu. Karena para pemuka desa Turun Hyang setia membantu Janggala melawan Panjalu. Pada tahun 1050 Masehi, berdasarkan Prasasti Kambang Putih, Raja Sri Mapanji Garasakan mempertahankan istana dari pasukan Kambang Putih yang menyerang istana kerajaan Janggala. Kambang Putih yang sekarang adalah daerah Tuban merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu. Pada tahun 1052 Masehi, berdasarkan Prasasti Malenga, Mapanji Garasakan telah mengalahkan Aji Linggajaya Raja Tanjung. Aji Linggajaya ini merupakan raja bawahan dari kerajaan Panjalu. Pada tahun 1052 Masehi, berdasarkan Prasasti Banjaran, Janggala diserang oleh musuh dari Kadiri yang berhasil menyingkirkan Mapanji Garasakan dan keluarganya keluar dari ibu kota Janggala. Raja Janggala kedua, yaitu Alanjung Ahyes, melarikan diri ke hutan untuk menyusun kekuatan. Ia kemudian berhasil merebut kembali ibu kota Janggala berkat bantuan para pemuka desa Banjaran. Pada tahun 1053 Masehi, berdasarkan Prasasti Garaman, Mapanji Garasakan mengalahkan Aji Panjalu dari Kadiri yang dibantu oleh pasukan dari desa Garaman. Pada tahun 1059 Masehi, berdasarkan Prasasti Sumengka, raja ketiga Janggala yaitu Samarot Saha dibantu para pemuka desa Sumengka memperbaiki saluran air peninggalan Airlangga yang dimakamkan di Tirta atau pemandian. Oke Sobat Dongeng, itulah sejarah Kerajaan Janggala.